Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abdi Muda Senusantara, berjumpa dengan saya Alpi Mashuril, Sarjana Terapan Kesehatan, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 dari Kabupaten Padang Lawas yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan membahas materi pelatihan dasar CPNS agenda ketiga tentang kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang peran dan kedudukan PNS, maka dari itu sahabat Abdi Muda Nusantara harus mengetahui apakah itu pegawai negeri sipil atau siapakah itu pegawai negeri sipil yang sekarang lebih dikenal disebut dengan aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara adalah warga negara yang memenuhi syarat diangkat dalam suatu jabatan tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan mendapatkan nomor induk pegawai, yang tentunya telah melewati serangkaian tes yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Sahabat Abdi Muda Nusantara, aparatur sipil negara berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Oleh karena itu, aparatur sipil negara tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik maupun kegiatan partai politik. Peran aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai perencana, sebagai pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sahabat Abdi Muda Nusantara, adapun tugas aparatur sipil negara, yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selain kedudukan, peran, dan tugas, aparatur sipil negara juga mempunyai kewajiban setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, serta dengan kesadaran dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Muda Nusantara, dari serangkaian materi tersebut, pasti sahabat-sahabat bertanya, apa sih yang kami peroleh ketika masuk ASN? Apa sih yang kami dapatkan ketika menjadi seorang ASN? Banyak teman-teman yang bertanya kemudian seperti itu. Maka pada kesempatan kali ini saya jelaskan, seorang aparatur sipil negara berhak memperoleh gaji pokok
tunjangan kinerja, fasilitas negara yang diberikan untuk menunjang pekerjaannya setiap hari. Selain itu, aparatur sipil negara berhak mendapatkan cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan juga pengembangan kompetensi. Maka dari itu, banyak teman-teman ASN yang sudah melanjutkan pendidikan tinggi dari beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman ASN tersebut. Maka dari itu, sahabat Abdi Muda Nusantara, dari serangkaian yang telah diberikan negara kepada seorang ASN, maka ASN dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena sejatinya seorang ASN adalah seorang pelayan yang melayani masyarakat, bak seperti rajanya. Siapa rajanya? Rajanya adalah masyarakat di seluruh Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu, ASN harus bangga melayani bangsa. Teman-teman Abdi Muda Nusantara, sekian pembahasan kita kali ini tentang kedudukan dan peran aparatur sipil negara. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.